Selamat datang di acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Selamat datang, yo. Yang terhormat dan selamat datang kepada Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria S.M. Hum, kemudian Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Dr. Randa Kalarensi Naibahu M. Hum, serta teman-teman mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Mizmir, dapat berjumpa dengan teman-teman dan memandu jalannya acaranya sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan menghimbau kepada teman-teman untuk yang pertama mematikan mikrofon selama acara, kecuali pada sesi tanya-jawab. Yang kedua, kegiatan ini direkam dan akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI. Peserta tidak diperkenankan untuk merekam ya. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di chat room atau raise hand pada sesi tanya-jawab. Pada kesempatan ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria S.M. Hum, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Maria, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2022-2023. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian self-organized learning environment. Mahasiswa baru perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Dan Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online databases, e-journal, e-books, dan research tools, kurang lebih ada 94%.
Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silahkan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait layanan, fasilitas, kebijakan akses, dan cara mengakses berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti kegiatan Lidaring. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian Bapak Ibu narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Lidaring hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Lidaring dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2022-2023 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Baik, kita akan memulai acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa baru Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Acara ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan oleh narasumber dan tanya jawab. Teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan ya, atau menyampaikan kendala melalui kolom chat. Berikut susunan acara Lidaring. Yang pertama teman-teman nih ada pembukaan acara, kedua ada sambutan tadi udah, ketiga ada perkenalan narasumber, keempat pemaparan singkat tentang layanan UPT Perpustakaan UI, yang kelima adalah pemaparan online database, ketujuh diskusi tanya jawab, ke-8 kuis, 9 penutup, selesai deh. Nah, materi pemaparan yang pertama adalah tentang eksplorasi layanan dan fasilitas perpustakaan UI yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum ke materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Mizmir, nama lengkapnya juga Mizmir. Saya bekerja di Perpustakaan UI kurang lebih 9 tahun sebagai staf perpustakaan bagian layanan pencegahan plagiarisme. Saya izin share screen terlebih dulu teman-teman ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat ya? Ya, sudah Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari yang cerah ini, yang cukup cerah, walaupun tidak cerah-cerah amat, bertepatan dengan wisuda UI, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya untuk tetap belajar. Pada 10 September 2002 ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Yang pertama adalah perkenalan diri lagi ya teman-teman. Ini nama lengkap saya Mizmir. Kemudian saya di staf perpustakaan bagian layanan pencegahan plagiarisme. Ini foto saya nih ketika masih maba. Waktu itu 2006, sama ini waktu pas
wisuda. Kita jadi padus juga di sini. Habis selesai padus di fotonya ini. Dulu masih imut-imut. Kalau sekarang sih amit-amit. Yang kemudian emailnya adalah mizmir.miro87@gmail.com. Kalau ada apa-apa bisa tanya saya atau bisa hubungi saya 0856 765 1020. Ya, kita mulai. Nanti saya akan menjelaskan tentang materinya ada 3 bagian. Yang pertama adalah layanan, kemudian kedua koleksi, dan yang ketiga adalah fasilitas. Jam buka layanan Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore khusus UI. Kemudian Sabtu dari sekarang nih, ini buka teman-teman nih dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi masih ketika habis nanti selesai daring masih bisa sempat ke sini teman-teman kalau untuk eksplorasi lagi lebih dalam ya untuk praktek langsung. Tuh. Nah, yang paling utama ketika teman-teman itu menjadi mahasiswa baru di Universitas Indonesia adalah teman-teman butuh keanggotaan. Jadi teman-teman bisa mendaftar di Google Form, di form elektronik di bit.ly/aktivasi anggota _UI. Nah, kemudian teman-teman isi tuh datanya dan pastikan data itu benar ya. Kemudian yang ketiga adalah akun keanggotaan atau username dan passwordnya dikirim melalui email. Nah, apa yang bisa didapat ketika kita menjadi anggota? Yaitu adalah kita bisa meminjam buku, kemudian kita bisa mengakses koleksi yang ada di Perpustakaan UI, yaitu di Lontar UI ya, di lib.ui.ac.id. Itu semua koleksi membership kita bisa akses, teman-teman. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita mengaktifasi anggota Perpustakaan UI. Nah, teman-teman, di Perpustakaan UI ini ada 2 jenis layanan. Yang pertama ada layanan sirkulasi yang terdiri dari, seperti saya yang bilang tadi, ada aktivasi keanggotaan, kemudian ada peminjaman, ada pengembalian, ada surat keterangan bebas pinjam pustaka. Kemudian teman-teman ada juga di Perpustakaan UI ini ada layanan rujukan yang terdiri dari layanan informasi dan rujukan, layanan penelusuran, dan kemudian layanan penelusuran literatur, cukup lengkap teman-teman. Ada pelatihan literasi informasi, ada pemeriksaan kemiripan dokumen. Nah, ini bagian saya nanti. Kalau teman-teman udah semester akhir nanti udah mau sidang. Kemudian yang terakhir adalah layanan aplikasi media. Nah, ini adalah peminjaman teman-teman. Pak Mizmir, suaranya belum. Suaranya kan. Oh iya. Masa pinjamnya 28 hari dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian koleksi yang dapat dipinjam antara lain adalah koleksi buku teks yang itu ada di lantai 2. Kemudian koleksi khusus ada di lantai 4. Nah, khusus untuk koleksi baca di tempat, teman-teman, ada koleksi naskah dan buku klasik di lantai 2 juga. Koleksi Wiyana itu koleksi tugas akhir Universitas. Itu koleksi tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Nah, itu ada semua di koleksi Wiyana. Yang ketiga adalah koleksi referensi. Itu teman-teman ada di lantai 4. Dan yang terakhir adalah koleksi jurnal dan majalah. Itu ada di lantai 4 juga, teman. Nah, ini adalah tahapan peminjaman buku, teman-teman. Ada buku teks dan koleksi khusus. Yang pasti kita yang pertama adalah aktivasi keanggotaan. Udah kita udah daftar. Kemudian membawa pinjaman buku yang dipinjam. Langkah ketiga adalah teman-teman menyerahkan KTM atau menunjukkan siap NG. Kalau belum ada, biasanya kan belum ada tuh maba KTM. Nah, itu bisa teman-teman menunjukkan siap NG-nya, yaitu profilnya depannya itu. Kemudian yang keempat adalah udah deh bisa langsung minjem gitu.
Dan ini ada catatannya, teman-teman harus menggunakan KTM sendiri ya, jangan KTM teman, itu nggak bisa, nanti bisa disalahgunakan. Kemudian yang kedua, jangan minjamkan KTM pada teman, nanti temannya minjem KTM-nya teman-teman, pas balikin dia lupa juga, nanti teman-teman yang menanggung dendanya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Yang pengembalian, nah sanksi keterlambatan kalau teman-teman untuk pengembalian buku adalah dikenakan denda 2.000 per buku per hari. Jadi kalau misalnya 10 berarti 20.000 teman-teman per hari. Nah, jangan sampai telat ya. Pastikan langsung tanggal 20 September kita harus sudah ingat-ingat, tanggal 19 September udah ancang-ancang nih balikin, atau sebelumnya juga nggak apa-apa balikin sebelum tanggal 20, 18, 17 itu nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ketika minjem buku hilang, nah itu teman-teman harus mengganti buku sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman harus mengganti buku yang sama, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, karena kadang-kadang ada buku yang susah untuk dicari, untuk diganti penggantinya, dicari penggantinya itu. Nah, jangan sampai hilang atau rusak. Nah, kalau di Perpustakaan UI ini ada dua tipe ya, ada sistem layanan terbuka, yaitu koleksi dapat langsung diambil kerak. Contohnya ada koleksi buku teks yang ada di lantai 2, itu bisa teman-teman cari di lontar, di selasar di lantai 2, cari di opak, di komputer opak, kemudian cari call number-nya, bisa langsung dapat. Nah, kemudian dapat langsung kerak gitu. Nah, baru ke peminjaman. Nah, yang kedua adalah koleksi referensi juga bisa terbuka. Jadi sistemnya cari di lontar, kemudian cari kerak. Kemudian koleksi jurnal majalah sama, koleksi khusus juga sama. Nah, yang tertutup adalah ketika definisi dari koleksi tertutup adalah koleksi tidak dapat diambil kerak, namun dibantu petugas. Gitu. Itu adalah koleksi naskah. Jadi koleksi naskah kuno ini ada di lantai 2 teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa langsung kerak ambil, itu nggak bisa, jadi dibantu pustakawannya. Nah, ini layanan rujukan, ada 5, bisa dipoto, bisa diinter, kasih ini. Ada layanan informasi dan rujukan cepat, emailnya refdesk.lib@ui.ac.id. Kemudian penelusuran literatur, linknya adalah s.id/layanan-literatur_lib.ui. Nah, ini teman-teman bisa ini layanan ini berguna banget ketika teman-teman kesulitan dalam mendapatkan literatur seperti artikel, e-book, jurnal untuk mendukung akademik. Jadi teman-teman ketika tugas akhir, ketika ngerjain UTS mungkin atau tugas biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan domain. Nanti ini kalau udah teman-teman semester akhir lah, ini linknya adalah bit.ly/uji kemiripan, membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Yang keempat adalah pelatihan literasi informasi. Nah, ini teman-teman bisa banget untuk melakukan pelatihan literasi informasi dengan linknya s.id/pelatihan informasi pelatihan IL. Ini fungsinya adalah membantu meningkatkan keterampilan aktivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Jadi teman-teman bisa misalnya 10 orang ini minta di pelatihan literasi informasi, nah bisa hubungi link ini, isi link ini, nanti disesuaikan jadwalnya nanti sama PIC-nya seperti itu. Dan ini adalah layanan yang kelima, adalah layanan terbaru, layanan aplikasi penelitian, yaitu namanya NVivo. Jadi teman-teman bisa nantinya kalau ini udah semester akhir juga, s.id/layanan NVivo, itu menyediakan aplikasi pengolahan data penelitian dan pengelolaan referensi NVivo dan EndNote. Gitu. Jadi kalau EndNote ini untuk reference manager tools, nanti untuk membuat citasi dalam tugas akhir. Gitu. Nah, ini adalah koleksi dari Perpustakaan UI. Selanjutnya saya akan menjelaskan koleksi Perpustakaan UI. Jadi koleksi Perpustakaan UI itu banyak teman-teman, tapi yang banyak adalah sebenarnya
elektroniknya. Kalau buku teksnya lumayan banyak juga sih. Ada totalnya nih 3.626.797. Tuh, banyak banget kan? Yang terdiri dari buku teks 159.000, buku referensi 13.000, jurnal 39.000, e-jurnal 79.000, e-book 238.000 teman-teman. Jadi teman-teman multimedia, kemudian Uyana juga 188.000. Jadi teman-teman tidak akan kekurangan referensi nantinya teman-teman dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Teman-teman begitu dimanjakan oleh online database yang begitu melimpah, buku tercetak yang banyak, kemudian karya ilmiah kakak-kakak kelas kalian yang di atas kalian banyak banget, itu jadi referensi juga, proceeding, disertasi yang online video. Wah, harusnya sih teman-teman bisa dapat nilai yang ya minimal 3,5 IPK gitu, 3,5, bisa kumula 3,8 misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari lib.ui.ac.id. Nah, ketika teman-teman itu udah aktivasi keanggotaan, teman-teman nanti daftar di akun tamu ini, username password diisi, langsung login. Nah, di sebelah kanannya ada semua koleksi yang ada di sebelah kanan itu teman-teman bisa akses. Dari mulai artikel jurnal, ada buku klasik, EPKTB. Yang paling penting mungkin teman-teman disertasi membership, skripsi membership, tesis membership. Nah, itu bisa diaktifkan diakses karena teman-teman udah aktivasi anggota. Nah, ini kalau misal teman-teman mencari tugas akhir kakak-kakak kelasnya yang tahun-tahun dulu untuk sebagai referensi aja, misalnya seperti skripsi membership. Nah, bisa judulnya apa atau pengarangnya siapa, apa subjeknya, apa tahun terbitnya, tahu ini kakak kelas saya nih tahun terbitnya segini nih, atau subjeknya apa. Nah, tinggal dimasukkan kuncinya, habis itu cari. Nah, ini bisa misalnya ada 2 ini, langsung aja klik judulnya teman-teman. Habis itu kalau udah login, klik login di sini, atau kalau udah login dari awal langsung aja klik PDF-nya teman-teman. Langsung kayak gini teman-teman, udah dapat satu disertasi, misalnya judulnya ini representasi substantif perempuan anggota DPRD periode 2014-2019, Audra Giovanni. Udah dapat satu referensi teman-teman, gitu. Jadi mudah kan? Nah, ini tampilan flipbooknya dan PDF-nya. Nah, ini teman-teman daftar online database koleksi perpustakaan tahun 2022. Begitu banyak, lengkap. Di sini kita lihat ada multidisiplin, ada Cambridge Core, ada Oxford Journal, kemudian sosial dan humaniora, ada hukum online, ada ProQuest, ada EBSCO, kemudian di Sains and Teknologi, nih teman-teman bisa pakai IEEE, ProQuest, Saintek, kesehatan, ada clinical keys, ada EBSCO, ada Embase, ada Micromedic. Nah, teman-teman, tools-nya juga lumayan banyak, ada Easy Proxy, ada Turnitin, ada Scopus, seperti itu. Nah, untuk mengakses semua online database atau akses yang tadi online database yang kita langgan, itu teman-teman ada 2 caranya aksesnya, yaitu pertama jaringan kampus. Misalnya teman-teman ada di kampus pakai jaringan kampus, nah itu kita makanya lib.ui.ac.id. Tapi kalau teman-teman di luar kampus, itu misalnya di rumah atau di tempat nongkrong, itu pakainya remote strip lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah fasilitas perpustakaan UI teman-teman. Oh, lengkap banget teman-teman, ada ruang diskusi terbuka. Kita jadi bisa diskusi di sini secara terbuka, kemudian pada jam buka tentunya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian ruang diskusi tertutup. Nah, ini kita juga bisa misalnya untuk lebih nyaman supaya nggak berisik, pakai ruang diskusi tertutup. Atau kalau misalnya silent room, nah ini untuk individual atau sendiri-sendiri. Nah, juga kubikus, ada kubikus.
Kubikus adalah, tapi ini Kubikus hanya untuk ruang belajar ya, ruang belajar untuk anak S3 ya teman-teman. Jadi teman-teman belum bisa akses. Nanti kalau udah S3 ya. Kemudian ada Learning Common. Kemudian ada Learning Common di lobi utama. Jadi cukup banyak tempat-tempat space learning teman-teman. Jadi teman-teman yang dipakai lantai 1 sampai 4. Jadi banyak space untuk belajar teman-teman. Ada di lantai 1 ini ada galeri karya, ada di lantai 1 ada sirkulasi. Jadi teman-teman kalau untuk pengembalian buku dan juga ini ada di lantai 1 ya, sirkulasi pengembalian, ada ruang pertemuan, ada ruang multimedia, ada ruang koleksi dan taman melingkar ya. Gitu. Kalau untuk diskusi misalnya di luar kampus misalnya organisasi di luar BEM atau apa bisa diskusi di taman melingkar seperti itu. Atau belajar biasa juga bisa belajar kelompok. Nah, teman-teman, selain itu fasilitasnya adalah akses komputer dan internet. Di perpustakaan ini ada 168 komputer di ruang komputer atau biasa sebutnya kebun apel. Dan juga yang kedua ada 40 titik hotspot teman-teman di perpustakaan ini. Jadi jangan khawatir untuk kehilangan sinyal, kehilangan ini internet untuk eksplorasi online database atau eksplorasi referensi buat belajar. Tenang aja, pasti kenceng di sini. Gitu. Nah, ini adalah website dan media sosial perpustakaan UI. Yang pertama adalah website UI, lib.ui, website perpustakaan UI, lib.ui.ac.id. Twitternya adalah UI_library. Instagram ada UI_library. Kalau YouTube namanya perpustakaan UI, dan yang terakhir adalah TikTok UI_library. Nah, ini jangan lupa di follow ya teman-teman untuk media sosialnya supaya teman-teman bisa update mengenai layanan, mengenai informasi terbaru dari perpustakaan UI. Itu. Ya, terima kasih atas itunya udah mau didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Kalarensi Naibahu. Ibu Clara ini adalah pustakawan yang sangat panutan kita semua, karena beliau pernah menjadi juara 1 pustakawan nasional. Langsung saja kami persilakan Ibu Kalarensi Naibahu untuk memulai pemaparannya dengan waktu maksimal 45 menit. Silakan Ibu Kalarensi Naibahu. Terima kasih Pak Mismir. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru. Ini sudah 490 orang ya. Terima kasih sudah bergabung, walaupun sebetulnya ada acara yang lebih menarik ya, wisuda. Ini Mbak Baya nggak disuruh join ya ke sana ya? Atau perwakilan aja kali ya? Atau sisipan kali Bu? Iya ya. Iya. Sebelum kita ini dulu, ini S1 semua atau ada yang S2 Mbak? Bisa kasih emoticon ini kalau S2? Ya, emoticon apa? Ya, misalnya tangan, jempol gitu? jempol S2. Oke, berarti MIPA-nya sesuai dengan itu undangan. Oke, baik teman-teman, ini kita Zoom-nya kebetulan hanya kuota 500, jadi kalau ada teman-teman yang belum bisa join, karena sudah maksimal di 500, bisa diinfokan, nanti bisa nonton videonya, ya YouTube-nya nanti untuk mendapatkan e-sertifikat, link presensinya boleh tetap diberikan. Atau mungkin boleh berdua-duaan gitu, nontonnya gitu ya. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Mismir tentang layanan, fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Mungkin kemarin tuh waktu OBM juga teman-teman nyimak video ya, ini kok sama, ya memang sama gitu, tapi kami ingin di sesi ini kita lebih eksplor atau memperdalam lagi supaya
tidak ada kebingungan atau supaya teman-teman tuh udah terinformasi dengan baik lah. Karena materi tentang penggunaan perpustakaan itu kan akan sepanjang masa perkuliahan, sementara tidak ada sesi khusus untuk itu, tidak seperti kayak mata kuliah. Kalau mata kuliah kan teman-teman akan ketemu dosennya setiap minggu, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan gitu. Tapi kalau yang pertanyaan layanan, fasilitas, seperti itu, seperti perpustakaan, memang sebaiknya diberikan di awal semacam pembekalan. Nah, saya tadi Pak Mismir sudah menjelaskan lewat presentasinya, maka saya langsung ke prakteknya aja ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Mismir itu tentang koleksi, kemudian jenis layanan, fasilitas, nah itu yang nanti selama masa perkuliahan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mendukung kelancaran perkuliahannya. Nah, saya coba mempraktekkan atau menunjukkan apa saja sih yang urgent bagi mahasiswa baru nih di tahap awal ini gitu. Nah, ini saya ke LIP UIACID, ini sudah muncul ya Pak Mismir ya. Jadi, oh ini bisa sampai 503 berarti dikasih kuota yang 1000 kali ya? Oh iya 1000 berarti Bu, bisa 503. Wih, mantap. Ya mudah-mudahan. Baik, jadi teman-teman website perpustakaan UI adalah ini ya, LIP UIACID, artinya jika kita ingin mengetahui informasi-informasi seputar perpustakaan UI, koleksinya, kita masuk dari sini. Walaupun sekarang ada akun media sosialnya seperti tadi, Instagram, Twitter, kemudian ada TikTok juga. Di sosial media tentu saja informasinya tidak selengkap dan tidak sekomplit yang ada di website ya. Nah, ini websitenya nanti tampilannya seperti ini. Nah, tadi disampaikan Pak Mismir, untuk mahasiswa baru, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi keanggotaan. Aktivasi ini gimana? Ini linknya ada di sini nih. Ini saya langsung lompat ke sini ya. Form, ini ada kan nih, aktivasi keanggotaan. Nanti ini diklik, maka lalu diisi tuh form field-fieldnya, ada nama, ada NPM. Nah di situ ada screenshot KTM ya, KTM itu teman-teman kalau belum dapat KTM, ini kan ada nih ya di bawah tuh unggah hasil scan KTM. Kalau belum ada Pak Mismir suaranya kayaknya bocor. Jadi screenshot ininya, check engine-nya kalau belum dapat KTM ya, kemudian nanti diisi. Setelah diisi, dikirim, kemudian pastikan alamat email yang Anda gunakan itu nulis emailnya benar gitu. Boleh nggak sih email Gmail, nggak harus email UI gitu. Kami menyarankan email UI karena email UI itu juga kan sebetulnya sekarang kan bisa diindikan ke Gmail kan. Supaya kita mudah aja mengidentifikasi, oh ya memang ini mahasiswa UI gitu. Tapi kalau mau cantumin 2 email juga nggak apa-apa, misalnya kayak saya clara@ui.ac.id, lalu satu lagi clara.naibaho@gmail.com, nggak apa-apa gitu. Tapi ya nulisnya benar gitu, karena kami nanti ngirimnya kan ke email sesuai yang Anda tulis. Jadi kalau salah ya nggak masuk gitu kan. Nah itu, jadi setelah melakukan aktivasi, maka nanti akan dapatkan akun. Ini mungkin udah ada yang dapat akun. Akun ini fungsinya untuk apa? Untuk login di sini. Jadi itu nanti jadi akun perpustakaan kita sepanjang jadi mahasiswa UI, gitu ya. Nah saya misalnya, saya coba login dengan akun saya, ya kan? Nah di sini keyboard saya kok aneh. Nah, ini saya login dengan akun saya, ya kan? Maka akan muncul nama lengkap saya, kemudian statusnya apa, grup keanggotaannya apa, kalau misalnya S1, S1, S2, S2 gitu ya. Ini dibuat dosen supaya ini nih supaya hak aksesnya lebih banyak. Kemudian masa berlakunya ini. Nanti teman-teman juga akan ada info seperti itu. Nah, masa berlakunya berapa sih kalau untuk mahasiswa baru? Untuk S1 kita settingnya 4 tahun, karena harapannya
Anda 4 tahun ya lulus dong ya, terus wisuda seperti kakak kelasnya sekarang. Kemudian kalau S2 itu 2 tahun, kalau S3 3 tahun. Kalau saya belum lulus selama 4 tahun gimana dong Bu? Nggak apa-apa, nanti diperpanjang lagi, nggak masalah ya. Nah, jadi akun tadi itu setelah kita melakukan aktivasi, maka kita dapat akun. Akun itu digunakannya di sini. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa mengakses koleksi-koleksi yang ini nih. Pertama e-books, ya, e-books. Kemudian yang berikutnya adalah koleksi-koleksi tugas akhir yang kategori membership. Kalau kita belum login, maka kalau kita mau mengakses koleksi ini, dia akan selalu minta username password nantinya. Jadi kami sarankan login di awal, baru setelah itu melakukan penelusuran apapun nanti otomatis lancar. Ya, jadi kalau ada file PDF-nya, dia kategori membership, otomatis kebuka. Nah, itu yang pertama, fungsi akun. Jadi lakukan aktivasi dulu, baru nanti dapat akun, bisa login di sini. Kemudian penelusuran di LibUIACID. LibUIACID ini seperti yang disampaikan, semacam pengganti kartu katalog ya. Kalau kita zaman dulu kan ke perpustakaan itu lihat daftarnya. Nah, kalau sekarang kan tinggal lewat handphone. Katakan misalnya nih, mahasiswa baru kan udah mulai kuliah ya. Saya ingin nyari buku deh, mau pinjam nih ke perpus nih, cek dulu bukunya ada apa enggak ya. Misalnya pengantar metode penelitian, gitu ya. Semester 1 Ding belum ya, nggak apa-apa deh, contohnya aja ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, pengantar metode penelitian, kemudian kita lihat, saya mau minjam ini nih, misalnya saya tertarik minjam ini, kita klik pengantar metode penelitian hukum, ini hukum ya, nggak apa-apa ya, ini contoh aja. Nah, yang perlu dicatat, dilihat oleh teman-teman pertama sekali adalah statusnya dulu. Ini statusnya, ini statusnya hilang teman-teman. Jadi artinya buku ini dalam status hilang dan belum ada penggantinya berarti. Jadi status di sini real ya, gitu. Nah, kalau misalnya dia tersedia, dia akan muncul di sini tersedia. Atau kalau dia sedang dipinjam, maka yang muncul di sini adalah tanggal kembalinya, gitu ya. Kemudian seandainya ini ada status tersedia, saya mau minjam nih, saya harus apa? Saya harus ke lantai 2. Nah, ini nih, kan ada lokasinya nih, perpustakaan di lantai 2. Kemudian sampai di lantai 2, raknya banyak banget. Yang mana nih buku? Nah, menuju rak ini 340. Seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu statusnya, lalu kita lihat lokasinya di lantai berapa, lalu ke raknya. Nah, di sana rak-raknya itu sudah dinomor-nomorin. Setelah ketemu bukunya, bawa ke meja petugas, silakan proses pinjam atau menggunakan mesin self loan. Ada mesin mandiri di situ yang bisa dilakukan untuk peminjaman. Gitu ya. Nah, saya coba misalnya kalau ini mungkin tersedia, kita klik dulu. Ini, nah ini nih kalau ini tersedia nih. Ada yang tersedia, ada yang hilang. Wih, banyak yang hilang ya, banyak. Makanya jangan hilangin buku ya, teman-teman ya. Gitu. Nanti karena untuk teman-teman yang lain jadi nggak bisa akses. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nih, andaikan ini semua, semuanya kosong gitu kan. Kalau nggak dipinjam, hilang. Nah, bisa dikasih alternatif di sini nih. Coba deh, karena ini, judul-judul ini yang berkaitan dengan ini, disarankannya suggestive title di sebelah kanan ya, yang related lah gitu. Jadi mungkin bisa pakai ini dulu deh, gitu. Seperti itu ya. Nah, itu fungsi itu penelusuran dasar di LibUIACID. Saya kira untuk mahasiswa baru masih kepentingannya masih sebatas itulah ya. Nah, kemudian yang kedua, pencarian melalui spesifik. Spesifik itu ini kalau diklik seperti ini, tapi ini sama dengan yang sebelah kanan ini. Jadi di sebelah kanan ini kita sudah mengelompokkan koleksi itu berdasarkan jenisnya supaya teman-teman mudah. Misalnya nih, kalau tadi kan ini yang pencarian sederhana ini karena saya belum tahu nih yang mau saya cari ini pokoknya metodologi penelitian deh. Apakah itu buku, apa jurnal, saya nggak tahu. Jadi saya pakai ini. Tapi kalau misalnya sudah fokus nih, saya mau baca-baca ini skripsi kakak kelas saya dulu. Kemarin waktu ospek kayak gini nih, pengen lihat deh kayak apa sih skripsinya. Nah, di sini boleh di sini ya.
atau ini tadi spesifik. Jadi ini kalau diklik ini sama dengan yang di sini, gitu ya. Nah, misalnya kita mau lihat, tadi lihat buku ya, buku kok kayaknya kurang ya, karena apa namanya tuh emang tren penerbitan itu sih publikasi 10 tahun terakhir trennya elektronik ya, makanya kita dari segi komposisi koleksinya juga kan hampir 90% itu elektronik kita punyanya, sementara yang tercetak itu sedikit aja. Nah, misalnya mau lihat e-books, kita klik e-books ya, karena mungkin koleksi tercetaknya kurang, coba deh mau lihat di e-books dulu gitu kan. Katakan apa ya, kalau matematika itu numerical analysis gitu. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini misalnya nih, jadi saya pakai keyword numerical analysis, ada nih e-books-nya nih teman-teman gitu. Oh, saya mau lihat nih, kayaknya tertarik nih 2012 gitu ya. Kita coba klik, terus mau baca bukunya klik yang ini ya, yang file PDF-nya ini numerical analysis. Nah, ini bentuknya flipbooks, jadi bisa baca online, gitu ya. Ini mungkin sambil apa namanya tuh, sambil jalan, sambil di mobil, mungkin boleh lah, gitu ya, atau di kereta, gitu, mungkin sambil baca-baca, gitu kan. Nah, ini. Atau tapi saya mau unduh aja Bu, mau boleh. Nah, diunduhnya di sini nih, yang panah ke bawah, kemudian nanti tinggal di save. Nah, ini bisa langsung kebuka karena saya sudah login di awal. Kalau teman-teman praktekin sekarang, kalau belum aktivasi, pasti dia minta username password kan. Nah, ini tinggal diunduh, nanti di save. Boleh nggak di print sih? Boleh. Itu kan namanya untuk bekal. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah di share di media sosial atau di ke orang lain atau dijual, ya nggak boleh dong, gitu kan. Nanti ketika di ini ketahuan kok ini unduhnya dari mana, dari ininya UI. Jadi nggak boleh, itu penyalahgunaan hak cipta. Ya, kalau misalnya, saya print dulu, saya pinjemin ke apa teman adik saya, saudara saya kuliah ya silakan aja, sama aja seperti kita minjem buku sebetulnya, terus ada yang mau baca dulu nggak apa-apa. Tapi ya maksudnya dikomersilkan tidak boleh. Ya, nah itu fungsi itu tadi ya, akun kita tadi, yang supaya dapat mengunduh e-books dan Uiana. Uiana itu adalah, nanti akan sering-sering dengar kata Uiana. Uiana itu adalah koleksi repositorinya UI disebut Uiana. Apalagi repositori, bingung banget gitu kan. Koleksi-koleksi yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI. Terdiri dari skripsi, tugas akhir ya, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, kemudian laporan-laporan penelitian, pidato pengukuhan guru besar, atau hasil-hasil seminar dosen-dosen atau mahasiswa yang dibuat dalam bentuk proceeding, itu disebut Uiana. Nah, jadi fungsi akun saya tadi untuk dapat mengunduh ini dan tugas akhir. Nah, tugas akhir misalnya nih, pengen lihat koleksi tugas akhir dari kakak kelasnya. Kalau yang open ya, ini kan ada kategori open dan members. Kalau open itu open terbuka semua gitu. Artinya bukan harus, nggak mahasiswa UI pun bisa mengunduh ini, bisa mengakses dan mengunduhnya. Tapi kalau untuk yang membership itu tadi harus login di awal. Nah, ini misalnya saya coba skripsi yang membership ya. Nah, ini katakan saya ingin mencari skripsi yang di judulnya itu ada kata, ini kenapa keyboard saya begini sih? Analisis regresi, ini contoh aja ya. Regresinya benar nggak ya? S-nya 2 kali ya. Nah, ada, oh ya. Nah, ini misalnya ya, jadi saya tadi pakai keyword atau query analisis regresi. Nah, ini dari skripsi membership ya. Misalnya nih, analisis regresi Poisson, analisis korelasi dan regresi sirkular. Ini harusnya kapital ya, ini juga kapital. Nah, ini contoh. Saya pengen lihat ini.
Nah, ini kita lihat ya, kalau tadi koleksi buku tadi itu di lantai 2 ada call number-nya 2, 3, 4 segala macam. Kalau ini karena ini tugas akhir, maka statusnya pasti tersedia karena tidak dipinjamkan gitu. Nah, saya mau baca, Bu, mau baca aja, saya lagi perpus nih gitu. Nah, kalau mau baca maka kita pergi ke lantai 3, nomornya ini. Jadi itu yang harus dicatat gitu. Jadi nanti pas di lantai 3 cari rak yang nomor ini. Itu rak-rak sudah di nomor-nomorin juga, tinggal nyari, nggak perlu bingung, nggak perlu nanya-nanya. Jadi kalau kita cermat melihat informasi-informasi yang ada, sebetulnya nggak susah gitu ya. Nah, kemudian ada file digitalnya nggak sih? Saya lihat ini tidak ada file digitalnya ya. Jadi memang adanya masih koleksi tercetak. Jadi berarti memang harus dibaca yang tercetaknya gitu. Tapi kalau ada file digitalnya, maka dia akan muncul file PDF-nya di sini. Kita coba cari yang ada file digitalnya, misalnya ini. Nah, ini kan ada file digitalnya ya. Jadi boleh kita baca. Klik, muncul flipbook-nya seperti tadi. Oke. Nah, nanti teman-teman juga deskripsinya kayak gini. Makanya nulisnya harus bagus. Ya kan? Karena dibaca banyak orang. Gitu. Ya nggak dibaca banyak orang, jadi nulisnya harus bagus dong ya. Kalau nggak bagus ya nggak lulus lah dari UI. Jadi katanya kan masuk UI itu susah ya. Keluarnya lebih susah. Kalau ingin keluar dengan nilai bagus ya. Nah, kemudian kalau diunduh boleh nggak sih? Boleh. Ini, pakai tanda panah ke bawah. Nah, kita tinggal unduh aja, di download kalau mau dibaca-baca. Sekali lagi diingatkan, apalagi di tugas akhir, boleh diunduh, boleh dijadikan bahan bacaan, tapi tidak boleh disebar, tidak boleh di copy paste totally gitu, tinggal dikasih ke temannya, tinggal ganti, bakal ketahuan karena sekarang semuanya publikasi dari tugas akhir mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi itu ada di RAMA, di database RAMA Kemdikbud. Jadi kalau ada yang plagiat, lolos dari dosennya, dari pembimbingnya mungkin nggak tahu atau nggak ngecek, nanti begitu di sistem bakal ketahuan. Kalau sudah sempat ke-upload terus ketahuan, risikonya jauh lebih besar. Gelar dianulir, kemudian Anda kena sanksi akademik. Jadi lebih bagus di awal-awal babak belurnya gitu loh. Misalnya kalau nanti disuruh harus cek Turnitin supaya tidak plagiat. Ini masih tinggi sekali persentasinya, diikutin aja supaya selamat di masa depannya gitu. Emang udah ada kejadian banyak. Jadi jangan sampai misalnya aduh udah lulus, udah bayangin udah lulus, udah wisuda di kemudian hari ketahuan tugas akhirnya plagiat dari orang lain. Dipanggil ke kampus kan. Terus dia kalau gelarnya nggak dicabut, kalau gelarnya dicabut gitu. Di beberapa universitas gelarnya dicabut. Kalau di UI sih belum ada sampai segitu. Karena kita memang berusaha sebelum dipublikasi itu memang pastikan dia clear dari plagiat gitu ya. Nah, itu jadi tadi akun tadi itu fungsinya untuk dapat mengakses koleksi e-books dan mengakses koleksi UIANA yang membership. Ini tadi saya pakai penelusurannya itu by title ya. Kalau berdasarkan prodinya bisa nggak sih Bu? Misalnya nih saya pengen lihat skripsi kakak-kakak kelas saya aja langsung dari prodi saya gitu bisa. Jadi ini saya back dulu ya, lambat ya. Jadi nanti kalau tadi kan title judul. Nah teman-teman pilih panah yang ke bawah itu ada pilihannya, apakah pengarang misalnya ini tadi ya, skripsi membership, saya pilih nih, di sininya kita pilih ini program studi. Jadi program studi katakan matematika. Jadi nanti yang keluar ini skripsi membership dari prodi matematika. Nah, ini ada dua jenis file atau penamaan file di
database UIANA ini ada dua macam. Ada misalnya kalau dia skripsi S ya, kalau dia tesis T, kalau disertasi D. Ada yang pakai nomor, katakanlah S133, berarti nomornya di 133 itu. Itu kalau yang kayak gitu, itu ada di perpustakaan UI. Tapi kalau yang seperti ini, SPDF, ya, ini filenya ada di kita, tapi tercetaknya itu ada yang di dia di fakultas. Ya, ada yang dia di fakultas atau yang tercetaknya sudah nggak ada, tapi PDF-nya ada. Itu makanya nggak ada ininya kan, nggak ada nomornya. Itu teman-temannya supaya nggak bingung. Nah, kemudian kenapa akses ke koleksi tugas akhir ini dibedakan? Kok ada yang open, orang lain bisa lihat semua, kok ada yang membership? Nah, ini terkait kebijakan dikti, kebijakan universitas pada saat si mahasiswa lulus. Ya, jadi kalau kita klik, ini kan ada penjelasannya nih, yang membership ini yang tahun berapa aja gitu. Jadi kita itu perpustakaan itu mengunggah atau mengelola karya-karya Anda itu harus ada dasar hukumnya. Nggak boleh asal kami di scan aja terus ini nggak bisa. Jadi harus ada payung hukumnya namanya ya. Jadi payung hukumnya apa ya? SK Rektor, surat edaran Dirjen Dikti dan seterusnya. Dan itu berubah-ubah. Jadi sesuai nanti kalau teman-teman misalnya nanti lulus tahun 2016, pas 2016 misalnya kebijakan nasional semua karya mahasiswa itu nggak boleh dipublish, ya kita ikut itu gitu. Ya. Atau besok-besok berubah lagi nih, ini peraturan berlaku surat, ya kami nih situ. Nah, itu untuk di bagian sini dulu. Jadi sampai di sini paham ya, setidaknya nih teman-teman nggak bingung penggunaan akses itu. Akun perpustakaan itu tadi. Jangan bias atau jangan rancu karena seringkali rancu dengan SSO ya. SSO single sign on itu Anda gunakan ketika untuk mengakses search engine-nya yang berkaitan dengan perkuliahan lah ya. Perkuliahan kayak akademik, IRS, FRS atau login di jaringan internetnya UI pasti selalu diminta SSO gitu ya. Atau kalau dengan perpustakaan yang Anda butuhkan adalah ini tadi, akses login di sini yaitu aktivasikan kota. Jadi yang dibutuhkan adalah akun perpustakaannya. Ya. Akun SSO nanti diperlukan, nanti akan saya jelasin untuk perpustakaan untuk apa, gitu ya. Yaitu untuk mengakses online database yang dilanggan dari luar jaringan. Nah ini clear dulu ya teman-teman ya. Saya berharap di sini sudah clear informasinya sehingga nggak bingung. Nah kita maju ke tahap berikutnya. Jadi kalau tadi dari segi koleksi yang saya jelasin tadi itu cara mengakses koleksi yang dimiliki UI. Dimiliki maksudnya gini, kalau dia koleksi tercetak, jadi yang benar-benar milik UI itu ya ini yang di sini ya, itu yang berapa ratus ribu tadi itu. Emang ada yang nggak miliknya? Ada, maksudnya kalau milik itu kan berarti punya kita dong selamanya gitu. Yang nggak dimiliki justru ini yang paling banyak. Ya kan, mungkin sekitar kurang lebih 70%. Bukan milik kita, tapi kita punya hak akses. Nah, itulah yang di bawah ini, yang online database yang dilanggan. UI itu melanggan cukup banyak, kalau menurut saya malah sangat banyak ya. Kurang lebih 25 miliar setiap tahun untuk online database ini. Gitu ya. Jadi sayang sekali kalau mahasiswa tidak memanfaatkan. Nah, aksesnya dari mana? Kalau teman-teman masuknya dari jaringan kampus, dari kampus menggunakan jaringan UI, maka aksesnya sama dari lib UI ACID juga, ya. Nah, kemudian scroll ke bawah, nanti ada ini sumber daya elektronik kalau pakai menu bahasa Indonesia. Lalu di sini ada dua cara untuk mengakses ke online database ini. Pertama melalui Summon Discovery Search. Kedua, melalui online database list. Nah, Summon ini apa? Nih, sebelum ke situ saya ke sini dulu. Online database list. Emang online database yang dilanggan UI apa aja? Tadi yang disampaikan Pak Misner, yang slide yang orange itu multidisiplin ini. Nah ini, jadi UI itu melanggar database yang kita kelompokkan berdasarkan klaster ilmunya. Ada klaster multidisiplin, artinya database ini
isinya berbagai disiplin ilmu, ya, tidak spesifik ke satu subjek ilmu tertentu. Gitu. Jadi ini, kemudian bidang kesehatan, kalau ini spesifik di bidang kesehatan, gitu ya. Kemudian ada saintek, ini juga spesifik di bidang saintek. Teman-teman MIPA paling banyak pakai ini, ada EPS, ada AIP, ada IEEE, ada Royal Society of Chemistry. Kemudian untuk bidang sosial ini. Tapi ya semua orang bisa akses ini, semua mahasiswa bisa akses ini. Ya. Nah ini semua, kalau mau diakses satu-satu ya boleh. Tapi ada, kita menyediakan menu, yaitu tadi, Summon Discovery Search ini, untuk mengakses ke semua itu dari satu pintu. Jadi kayak search engine-nya. Ya. Nah, kita klik ini saya contohkan, Summon Discovery Search. Jadi teman-teman kalau sudah di kampus, sudah jadi mahasiswa, memang harus mulai membiasakan diri mendengarkan istilah-istilah yang waktu kita SMA mungkin apa gitu kan, karena kalau di kampus ya tentu saja juga berbeda, dan sangat dibutuhkan keaktifan teman-teman untuk mencari literatur ya. Jangan hanya terpaku kepada silabus atau buku wajib yang diberikan dosen. Dosen kan biasanya kalau datang kan, ini mata kuliah saya, ini buku wajibnya ini, paling ngasih buku wajib berapa sih? 4 paling banyak gitu ya. Tapi ketika misalnya Anda disuruh nulis paper atau pas ujian, dosen kan mengharapkannya dan menggunakan literatur lain di luar itu dong, gitu. Nah itu jadi nilai plusnya ya, nilai lebih. Nah ini misalnya summon, saya coba misalnya katakanlah saya ingin cari tentang pakai keyword yang tadi ya. Boleh ya. Teman-teman boleh pakai keyword lain, silakan. Misalnya numerical analysis, saya ingin mencari ini, kemudian saya ingin match dengan misalnya istilah lain, boleh pakai ini, misalnya and or not, gitu ya. Atau katakanlah numerical analysis not, saya ingin tidak, di title-nya itu tidak ada, atau ini all fields deh. Tidak ada numerical analysis, tapi bukan apa ya, bidang saya itu kalau subjek matematika orang sosial soalnya ya, jadi bingung. Not apa ya? Ini kenapa saya bingung sih? Katakanlah gini ya. Kemudian saya ingin batasin nih, saya mau yang 10 tahun terakhir aja atau 5 tahun terakhir, silahkan dipilih. Jadi di sini ada pembatasan, limitasi gitu ya untuk memilih. Karena online database ini kan cakupannya kan puluhan tahun ya. Kemudian di sini ada content type, misalnya kalau mau milih, mau nyari yang book aja sama book chapter boleh deh. Kemudian conference proceeding boleh, dataset boleh, disertasi tesis boleh, kemudian jurnal artikel boleh. Kemudian disiplin ini juga silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita kalau mau dibatasi. Lalu ada bahasa, misalnya, waduh ini kan kalau muncul nanti bahasa apa nih? Bahasa Baskiu, bahasa Boskiu, bahasanya Boskiu nih. Bahasa Belarusian bisa nggak sih? Nggak bisa. Ini dibatasin aja deh yang bahasa Inggris aja sama yang Indonesia. Emang ada gitu bahasa Indonesia? Ada. Jurnal-jurnal internasional itu berbahasa Indonesia, sebetulnya Melayu sih ya. Ada. Nah kemudian limit tuh. Nah ini kita klik item with full text only ya, karena kita ingin yang ada full textnya dong, artinya yang bilangan I. Maka kita search, kita coba lihat apakah ada sesuai dengan request saya tadi. Jadi di judulnya itu ada numerical analysis, tapi tidak ada kata fisik. Nah kayak gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi ini ada 161.729, banyak banget ya, masih banyak banget ya. Bisa dilimitasi lagi sih, misalnya kayaknya tadi kebanyakan deh, 5 tahun aja deh gitu kan, atau cuman 3 tahun boleh, ini diklik lagi, dibatasi lagi di sini. Kemudian, nah ini contohnya makin kecil ya, makin sedikit ya. Nah katakanlah misalnya saya mau lihat ini atau mau lihat ini deh, terserah aja yang mana mau dilihat. Kita bisa klik ini,
judulnya atau yang di bawah full text online-nya, ya. Nah, saya misalnya mau lihat ini types-nya apa ini, kayaknya books ya, jurnal artikel ya. Jadi saya klik ini, maaf ya sambil minum. Nah, sambil nunggu itu saya kayak ini dulu. Oh ya ini. Nah, ini ternyata dia dari Science Direct ya teman-teman ya. Dari Science Direct itu tadi, karena kita masuknya dari Summon Discovery Research, jadi dia mencari kemana-mana nih. Nah, mungkin yang lain ini bukan dari Science Direct, mungkin ini dari IEEE ini mungkin dari database lain seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat PDF-nya, full text-nya tinggal view PDF. Di PDF nanti diunduh ya. Nah, ini dia artikelnya. Jenis artikelnya research paper, tinggal diunduh ini, tinggal diunduh, udah dapat kan? Gitu. Nah, di sini ada menu. Saya sebelum lupa nanti ya. Jadi di sini ada menu-menu. Kalau kita ingin save this item, jadi kita bisa buat akun di setiap online database itu, kita bisa buat akun kalau mau buat. Fungsinya apa sih? Gampang kok, misalnya register gitu, terus paling pakai email gitu kan. Fungsinya apa sih? Supaya ketika kita buka akun database ini lagi, itu terekod nih, bisa kita tracking kembali. Kemarin saya menelusur apa ya gitu bisa. Kemudian ini adalah di semua online database ini maknanya sama. Ini link, permanent link, artinya ini bisa di-copy, kemudian kita bisa share atau namun Muhammad kayak berantem. Kayak lagi berantem si anaknya. Nah, ini adalah link, ini bisa di-copy, bisa di-share ke orang lain, linknya aja gitu ya. Jangan sekali-kali share di internet atau di media sosial, misalnya full text ya. Nanti itu pelanggaran kontrak buat kita. Nanti kita otomatis keblokir sama vendor karena mudah sekali ketahuan. Dan teman-teman kalau penyalahgunaan itu gampang sekali kok, nggak bisa ngelak dari SSO-nya, gitu ya. Nah, ini permanent link. Kemudian ini kalau mau kirim email, link ini mau di-email nih ke seseorang atau kadang-kadang mungkin ke dosen. Kan misalnya gini nih, kamu tolong cari dong itu 5 artikel yang paling bagus nih, yang paling baru tentang ini. Tolong ya kirimin ke email saya. Nah, ini bisa langsung kirim ke situ. Kemudian ini more action, ini kalau kita mau ekspor metadata atau metadatanya artikel ini ke namanya research tools. Untuk S1 mungkin lulus SMA ini masih bingung ini apa gitu ya, tapi nanti juga akan makin paham. Jadi ini adalah research tools. Kita ada EndNote, ada Mendeley itu sebetulnya open juga ya. Jadi yang biasa dilayani untuk install atau pelatihannya sih itu Mendeley, EndNote sama Zotero gitu. Nah, yang penting mungkin ini buat teman-teman. Jadi citation-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya ngutip ini loh atau saya pakai ini di tulisan saya gitu kan, berarti harus masukin di daftar pustakanya ya kan. Nah, caranya seperti apa? Ini yang sebelah kanan diklik, maka dipilih. Ini kenapa? Ini apa ya gitu kan? Banyak banget. Ini namanya citation format atau format citasi. Setiap prodi ada ketentuannya gitu. Nah, untuk MIPA nanti ditanya aja prodinya pakai apa? Mungkin pakai IEEE atau pakai Harvard. Nah, kalau ternyata pakai IEEE dan bidang saintek itu rata-rata pakai IEEE, maka ini diklik, maka format citasinya akan berubah ke IEEE. Nah, berarti IEEE seperti ini. Nanti kalau teman-teman menggunakan ini di tulisannya, berarti penulisan daftar pustakanya itu seperti ini. Diklik kanan, copy, di-paste ke Word-nya. Tapi ini nomor ini harus disesuaikan. Berarti di teksnya, di teks yang pas dikutip itu, di naskahnya, dia ada ke atas sedikit, tanda kurung 1, seperti itu. Nah, kalau sudah menggunakan namanya reference manager atau research tools seperti itu tadi, seperti Mendeley, EndNote, maka tinggal ekspor.
Ya. Nah, itu. Jadi itu kalau kita mau akses dari summon. Ingat ya, summon itu adalah akses kita ke semua online database yang dilanggan UI dari satu pintu. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya itu tadi kalau akses saya tutup dulu ya. Kalau saya ngaksesnya dari summon. Cara yang kedua adalah akses berdasarkan jurnalnya satu persatu. Saya berapa menit lagi ya Pak? Nggak apa-apa ya sampai 10.30 ya. Setelah itu nanti. Oke. Nggak apa-apa Bu. Iya. Karena ini harus pelan-pelan dulu nih supaya lihat. Alon-alon pelakon Bu. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan kalau mau dari online database-nya langsung, maka kita klik ini. Ini saya dari jaringan UI ya teman-teman ya. Kalau dari luar, nih, kalau dari luar teman-teman sekarang lagi di rumah nih, pengen ngikutin yang dipraktekin Bu Clara nih, maka masuknya dari sini, remote.lead@ui.ac.id. Nanti dia akan muncul SSO dulu. Ya, SSO dulu. Ingat, SSO bukan akun perpus tadi, ya. Nah, di sini Anda perlunya SSO yang berkaitan dengan layanan perpus. Jika ingin mengakses dari remote lead. Nah, di sini diperlukan SSO-nya. Setelah nanti masukkan SSO-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya dari luar, tapi saya pengen pakai itu tadi yang summon. Saya nggak mau klik satu-satu. Summon-nya di sini kalau dari luar. Kalau dari remote, maka menu summon-nya di sini. Misalnya nih ya, sama nggak ya dengan yang tadi? Sama. Misalnya kalau ini menu summon, saya pakai numerical analysis kayak tadi itu, dia akan sama dengan yang saya tadi. Tampilannya. Nah, seperti ini kan? Nah, sama dia. Nah, tinggal limitasi aja. Saya mau yang jurnal artikel, yang berapa tahun, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian saya ingin mempraktekkan yang satu persatu dulu, tapi ini cukup satu database ya, prakteknya nggak mungkin semuanya. Nah, ini misalnya saya pilih yang multidisiplin, yang dari ini multidisiplin, coba deh yang progres ya, karena di sini ada yang database yang apa yang kita langgan itu dari disertasi dan tesis dari ratusan perguruan tinggi di luar negeri, atau mungkin ribuan kali ya, belum tahu juga sih, belum pernah hitung jumlah universitasnya. Nah ini saya request, kenapa dia gelap ya? Seperti saya tidak bisa. Coba, kalau teman-teman dari luar, ini berarti ambilnya dari sini, progress. Oke, ini ya. Nah, jadi ini. Nah, ini database progress. Jadi kita ada melanggan apa namanya? Ada jurnal akademik, ada buku, dan seterusnya, ada disertasi dan tesis. Kalau ingin mencari, katakanlah, saya samakan dulu ya keywordnya, numerical analysis. Kemudian nanti dia akan memunculkan atau menampilkan semua literatur yang ada dari database ini yang tentang numerical analysis. Nah, ini kita bisa lihat nih, kalau ini jurnal akademik, ini jurnal akademik, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada yang misalnya, apa namanya, kita mau lihat nih, saya mau lihat kita spesifikasi yang 12 tahun terakhir deh, gitu ya. Saya lupa tadi harusnya masuknya dari baru advance, tapi bisa aja sih. Nah ini misalnya yang 1 tahun terakhir, kemudian kita pilih yang coba ya, misalnya disertasi dan tesis deh, yang kategori disertasi dan tesis. Gitu. Nah ini misalnya karena saya pengen banget nih lihat tugas akhirnya orang-orang di luar kayak apa sih gitu kan. Nah ini 2022 masih baru banget loh. Numerical analysis of linear and non-linear, itu kita klik judulnya ya. Kemudian nah ini dia.
Ini tugas akhir. Ini tugas akhirnya mahasiswa dari University of North Carolina, dan ini 2022 loh, jadi masih baru banget. Nih, 2022 ini ada apa namanya 83 halaman. Nah, ini tinggal diunduh aja, tinggal diunduh. Boleh dong dicontek-contek, bukan dicontek istilahnya ya. Ya dikutip dong gitu, disebutin nanti dikutipnya dari mana gitu. Kemudian ini bisa diunduh, kemudian lagi-lagi kalau mau nulis citasinya seperti apa ini di sini. Nah, tinggal nanti diganti. Modelnya apa? IEEE, oke, kita ganti. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, jadi gampang kan? Jadi artinya tidak ada istilah misalnya ke dosennya misalnya nggak ada literaturnya Pak gitu. Itu dosennya pasti malas nih kan. UI kan melanggar banyak banget gitu kan. Nah kemudian yang bidang saintek kali ya, yang bidang saintek spesifik yang paling banyak dipakai katakanlah ini mudah-mudahan sudah update ya. ACM Digital Library ini kayaknya paling banyak kakak MIPA. Ini contoh misalnya, aduh interface-nya MIPA banget ya. Monokrom. Sorry. Teman-teman anak-anak MIPA harus banyak-banyak ini ya, jangan terlalu serius-serius banget ya. Serius deh, tapi sekali-sekali baca-baca buku pengayaan juga, hangout juga gitu ya. Soalnya tingkat stressingnya nih. Sepertinya pengalaman-pengalaman kita menghadapi mahasiswa ya. Lumayan, kenapa sih cookies-nya muncul? Nah, ini contohnya saya dari database-nya MIPA banget ini, ACM Digital Library gitu kan. Ini research artikel, contohnya ya, kita lihat ini ada grafik untuk artikel ini. Coba diklik. Saya jarang ini nih karena bukan klaster saya sih. Nah, tapi sama aja ininya, cara ininya sama aja. Kemudian ini PDF-nya. Nah, tinggal diunduh tuh. Wah, pusing ya kalau lihat jurnalnya MIPA keriting banget. Ini kalau e-reader, kalau dia mau dibaca ini ya, dibaca online seperti itu. Preparing publication. Ini, nah saya tadi di itu kok audionya kok nggak muncul ya. Jadi ada tuh menu buat dibacain gitu loh. Nggak muncul nih dari kemarin saya buka progres juga kayak. Nah, itu teman-teman intinya adalah akses sepanjang kita mengikuti aturan aksesnya. Aturan aksesnya apa sih, Bu? Ya itu tadi kalau dari dalam jaringan kampus masuknya dari link UI ACID untuk mengakses semua koleksi UI dan online jurnal yang dilanggar. Tapi kalau dari luar kampus, khusus untuk online database yang dilanggar, masuknya dari remote link. Oh, saya dari luar kampus, saya mau lihat-lihat skripsi kok. Nah, kalau itu sih sama aja dari link UI ACID juga. Ya, gitu. Nah, terus akun SSO dengan akun perpus bedanya apa? Akun perpus itu untuk bisa login di link UI ACID dan supaya dapat mengunduh koleksi-koleksi e-books dan ini UIANA. Kalau SSO kita menggunakannya ketika mengakses dari remote link UIACID, ya. Nah itu mudah-mudahan udah jelas. Nah kemudian yang berikutnya saya ke e-books. Jadi kalau tadi online kita banyak explore jurnal, maka kita ke e-books. Karena ini selain e-books ini, kalau ini kan e-books yang sudah ada di kita ya, filenya ada di kita, gitu, ada di server UI gitu. Nah, kita ke e-books yang dilanggar ini. E-books yang dilanggar ini kita kelompokkan berdasarkan publisher, tapi sebetulnya ini juga tadi bisa diakses dari summon ini atau dari online database per database.
Cuman pas di content type kita pilih e-books gitu kan. Kan content type ada pilihannya tuh tadi tuh. Ada jurnal artikel, ada proceeding, ada government document gitu. Nah, kita pilih e-books-nya. Nah, ini misalnya saya nunjukin bedanya. Apa kalau Oxford, Cambridge, yang lain itu e-books-nya sama dengan yang apa? Bentuk filenya itu PDF semua. Tapi kalau library ini agak beda. Nah, ini yang sering kali kami di layanan mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa. Dia merasa kayak dia salah, padahal enggak. Emang kayak gitu e-books-nya. Katakan misalnya saya ingin mencari e-books tentang matematik ya. Nah, ini ada 71.845 tentang ini. Apakah ini semua di langgan UI? Kita bisa cek dari sini, book status. Kita klik ini, own and subscribe to buy my library. Nah, sama tuh, berarti semua di langgan UI, karena memang dari library ini kita melanggan komplit. Saya mau lihat yang terbitan 2022 aja, yang terbaru. Silakan diklik, dilimitasi 2019. Misalnya mau lihat ini e-books-nya. Oke, saya klik ini, judulnya. Kemudian ini penjelasan untuk e-books ini. Bisa di-read online, sama seperti Uiana tadi. Bentuknya apa? Flipbooks. Nah, ini bisa di ini. Kemudian nah ini kemarin saya menu audionya kok hilang ya di saya ya. Harusnya ada. Jadi kita bisa kalau malas maksudnya kita minta dibacain gitu loh. Nah, itu kalau mau read online gitu. Nah, saya mau unduh Bu, oke, kita download books ini sama dengan sini. Tapi perhatikan, ini download books ini kayak minjem ya. Jadi kita unduh dulu, kita install dulu di ini kita di laptop kita dan kita bisa akses nanti itu sampai 21 hari. Karena tergantung ada yang 18 hari, ada yang cuma 7 hari gitu. Nah, untuk mengunduh fullnya kita perlu buat akun di sini. Aduh, ini akun apa lagi? Banyak banget akun gitu kan. Ini nggak ada hubungannya dengan akun Perpus, nggak ada hubungannya dengan SSO ya. Ini create account di sini, buat aja akun sendiri. Biasanya hanya email aja sih. Nah kalau saya, karena saya sudah punya akun, maka saya bisa. Jadi aku selesai output jurusan tanggal 9 Oktober. Ada yang bocor suaranya. Nah ini saya sudah login. Nah, karena saya sudah login menggunakan akun saya, maka dia ini nih berarti Anda mau unduh total bukunya, dia tanya apakah Anda menggunakan laptop, oke. Nah, lalu dia nanti akan minta kita install Adobe Digital Edition. Nanti diikutin aja ini sampai selesai, saya nggak akan unduh ya karena nah ini lanjut ke Indonesia. Nanti akan setelah kita download, nanti akan terunduh e-books-nya di laptop kita atau di komputer kita dan kita bisa akses selama 21 hari. Ya. Jadi saya ke skip. Selama 21 hari. Setelah 21 hari terus gimana, Bu? Nggak bisa lagi. Kita harus ini lagi, unduh lagi, gitu kan? Nah, yang paling aman memang saya salah pencetnya. Yang paling aman memang unduh per chapter. Kalau mau ini per chapter, saya balik lagi ya. Maaf tadi ke close ini sih. Library ya, library. Jadi yang paling aman memang diunduh per chapter ya. Kalau mau chapter sama matematik tadi ya. Ya, ini contoh misalnya ya, sama aja ini contohnya ini. Nah, ini 21 hari. Nah, kalau mau download per chapter, tapi untuk download per chapter ini juga dia ada batasannya ya. Sekali download dia hanya perbolehkan 101 halaman. Jadi kalau e-books-nya lebih dari 100 halaman, maka akan perlu beberapa kali downloads ya. Ini kalau per chapter, misalnya kalau saya mau download sampai batas toleransi 101, saya akan bisa unduh, dan setelah itu nanti kita nggak bisa lagi. Tapi
ini gimana dong ininya? Pakai kalau mau dalam waktu yang bersamaan gunakan akun lain atau ya tunggu misalnya besok lagi gitu baru bisa. Paling cepet sih ya bagi-bagi tugas saja sama teman-temannya gitu. Kamu tolong dong unduhin yang chapter ini, aku yang ini gitu. Jadi sekali unduh bisa. Setelah itu nanti kan digabungkan. Nah ini kalau saya unduh misalnya sampai kalau udah 101 nanti dia klikable-nya itu akan hilang. Kita nggak bisa ngeklik lagi seperti itu, ya. Nah saya nggak usah klik sampai 101 ya, biar nggak kebanyakan, nggak kelamaan. Tapi contohnya seperti itu. Gitu. Nah itu yang berbeda sedikit dari e-library ya. Kalau e-books yang dari Oxford, kemudian dari Cambridge, ini sih relatif mudah karena bentuknya langsung dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nanti explore aja gitu. Waktunya tinggal 9 menit, jadi saya nggak bisa buka ya. Nah ini sama aja, nanti masukkan keywordnya, nanti muncul PDF-nya. Pastikan selalu bahwa Anda mengaksesnya dengan itu tadi, dengan cara-cara yang benar. Artinya kalau dari luar itu memang sudah login SSO-nya dulu. Gitu. Nah itu yang dari database yang kita langgan teman-teman, cara aksesnya ini tadi. Kemudian mungkin sedikit tambahan aja. Di luar itu semua, misalnya gini nih, aduh itu jurnal internasional semua ya gitu, emang nggak ada jurnal lokal gitu kan nggak semua juga dong, nggak harus semua. Nah teman-teman boleh gunakan yang jurnalnya publikasinya UI. Jadi UI juga kan menerbitkan berbagai jurnal dan kualitasnya bagus, oke. Ya kalau dilihat yang di indeks jurnal-jurnal UI yang di indeks Scopus itu ada ini, yang secara nasional di indeks Sinta ada ini. Nanti dicari aja yang jurnal kaitannya dengan MIPA yang mana sih, gitu ya. Ini kan Makara Science Fair ini. Nah ini nanti teman-teman boleh nulis di situ juga, gitu. Boleh submit paper di situ, gitu. Biasanya nulis bareng sama dosennya. Kemudian kalau mau yang sifatnya dari yang yang free seperti dari Google. Kalau Google, mohon maaf, kami tidak sarankan ya. Setidaknya Anda pakai Google Scholar lah. Kalau Google.com enggak, karena itu sebetulnya informasinya terlalu luas gitu kan. Nah, yang sekarang yang agak mirip dengan Google Scholar itu ini, Semantic Scholar. Ini bisa digunakan. Siapa tahu misalnya mencari informasi di Google di Google nggak dapat, ini bisa digunakan yang Semantic Scholar ini. Gitu. Jadi misalnya katakanlah apa tadi analisis. Ini pakai keyword bahasa Indonesia juga boleh di Semantic Scholar ini. Analisis numerikal, ini benar nggak sih tulisan saya? Jadi, nah ini kita bisa batasin sama seperti di online database tadi, bisa di field of study-nya kita bisa pilih matematika, matematik sains kan, gitu kan. Kemudian dates range-nya kita batasi, mau yang 5 tahun terakhir, terus minta yang ada PDF-nya, kemudian publication type-nya yang bisa dibatasi, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian bisa di-sort by relevance kah atau by most influence paper. Jadi kita pengen lihat nih, paper yang paling berpengaruh nih menurut Semantic Scholar tentang analisis numerikal ini apa. Nah ini bisa kita lihat dan ini tinggal ini aja kalau mau cari. Lihat PDF-nya, lihat ini. Kemudian citation-nya apa, Bu? Nah ini ada pilihannya di sini, MLA, DI, CKBook. Atau ekspor ke sini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali tools, banyak sekali aplikasi yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua, sebelum saya selesai ya, nanti bosen ya. Yang kedua, connected paper. Connected paper ini juga adalah aplikasi. Saya nggak bilang aplikasi deh, situs ya. Situs yang membantu kita dalam waktu cepat melihat tren atau publikasi di dalam satu bidang, katakanlah Amerika,
Misalnya nih numerical analysis, saya ingin tahu nih paper-paper yang pernah bahas ini, gitu ya. Nah ini misalnya nih, ada 169 citation untuk paper ini. Saya pengen lihat map-nya seperti apa sih, klik seperti ini. Maka dia akan menampilkan jejaring atau hubungan dari paper ini dengan paper-paper lainnya. Nah seperti ini. Jadi origin papernya adalah yang ini ya, kalau kita lihat ini origin papernya yang lingkar ungu ini ada di sini, eksperimen endokrinal ini. Kemudian dia paper-paper yang berkaitan dengan ini adalah ini semua. Jadi kalau saya klik sini, yang di sebelah kanan juga akan berganti sesuai dengan yang saya klik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Gitu. Nah ini jadi ini bisa dijadikan ini efektif untuk di bab 2 sih kalau penulisan ini. Untuk studi literatur. Jadi setidaknya kita dapat, wow ini apa namanya paper-paper yang berkaitan dengan ini seperti ini. Kemudian ada prior works, maksudnya yang dianggap seperti paper utama yang berkaitan dengan topik ini. Ada derivative works, derivative ini maksudnya turunannya yang mendukung paper itu. Bisa di sort by years juga. Kemudian dan ini bisa di download metadatanya. Ya metadatanya itu tadi. Yang kayak mau buat daftar pustakanya, judulnya apa, penerbitnya apa. Kemudian ini kan derivative works ini di ininya dalam bentuk BIP nanti diekspor ke Mendeley, Jotero dan seterusnya. Mungkin belum kebayang tapi nanti pelan-pelan teman-teman akan mulai belajar, mulai paham ini maksudnya seperti itu. Nah, itu saya kira yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan tidak terlalu padat. Mudah-mudahan setidaknya yang paling sederhana tentang mengakses LibUIACID dan remote lib itu dapat ya, supaya tidak membingungkan ketika harus ke perpustakaan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi tanya jawab dan pas di sesi quiz. Saya kembalikan ke Pak Mismir. Saya stop share dulu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Clara atas pemaparannya, sangat detail dan jelas sekali. Jadi memudahkan mahasiswa baru ini untuk terus bisa mengeksplorasi sumber informasi. Jadi sudah sangat jelas. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Saya akan memilih penanya yang sudah melambaikan tangan dan kemudian akan langsung dijawab oleh narasumber pertama atau kedua. Ya, silakan raise hand untuk penanya pertama adalah, silakan teman-teman untuk raise hand untuk bertanya seputar tadi yang saya jelaskan maupun Ibu Kalarensina Ibu jelaskan juga. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Nah itu. Coba Mas Faiz Badwi, silakan di unmute untuk bertanya. Oke, halo Ibu. Perkenalkan nama saya Faiz. Halo Faiz. Halo Saya Faiz. ingin bertanya, tadi saya kurang kedengaran, ini untuk aktivasi anggota harus pakai email UI atau bisa pribadi, Bu? Pak? Boleh pribadi. Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi email UI-nya juga sebaiknya dicantumkan ya kan, boleh tuh pakai titik koma seperti itu. Oh iya. Terus berarti nanti sudah aktivasi anggota baru bisa akses yang seperti yang dijelaskan tadi ya Bu? Iya, baru bisa akses yang di LibUIACID, login-nya itu baru bisa di situ. Tapi kalau misalnya hanya untuk sekedar ngelihat judul-judul buku gitu kan, atau mau akses online database tapi dari luar jaringan, itu kan menggunakan SSO. Ya, jadi nggak harus aktivasi itu. Tetapi kalau yang kalau sekedar melihat katalog misalnya atau judul-judul aja boleh. Tapi ketika kita ingin mengakses e-books, mengunduh ya maksudnya, mengunduh full text dan full text koleksi tugas akhir yang membership, ya itu harus login dulu. Gitu. Untuk minjam juga harus sudah aktivasi dulu ya, supaya datanya nanti ketika Anda ke peminjaman, sudah aktif gitu. Gitu ya. Oh iya, makasih ya Bu, Pak. Ya, sama-sama Mas Faiz.
Selanjutnya, penanya kedua, silakan teman-teman. Jika ada yang bingung, terkendala, masih belum jelas, atau masih ada pertanyaan lainnya, silakan. Tanya apapun, kita insya Allah bisa jawab tentang seputar perpustakaan UI. Di menu chat ini ada, sebentar ya, link presensinya nanti ya, nanti dikasih link presensinya di akhir. Setelah ini baru nanti, link presensi itu nanti sekaligus untuk buatkan sertifikat teman-teman juga. Nanti saya bertanya, ini Bu, saya baca aja Bu. Permisi, Ibu izin bertanya, saya Muhammad Dufal atau dipanggil Dufal. Tadi di halaman aktivasi ada diperlukan ringkasan SIAK NG. Maksudnya ini ringkasan IRS atau IDM ya. Dan untuk isian mahasiswa, isian emailnya disarankan menggunakan email UI atau migrasi email UI-nya. Namun sampai sekarang banyak maba yang belum migrasi email Gmail-nya, Bu. Bagaimana solusinya? Terima kasih banyak. Ya, yang migrasi email memang kemarin juga udah ngobrol sih Mbak di STI, memang ada masih lumayan banyak yang terkendala ya. Pakai ininya aja dulu, pakai email pribadi aja enggak apa-apa. Tadi udah terjawab sih. Kemudian screenshot itu ini loh, kan ada tuh pokoknya yang menandakan ini pas login SIAK NG kan muncul tuh namanya tuh, nama MP itu aja, screenshot gitu aja. Nanti kalau belum dapat KTM ya, kalau pas minjam buku dan tunjukin itu nanti petugasnya gampang kok melihat. Oh. Kalau untuk minjam itu kita pakai NPM-nya doang kok. Misalnya kita itu perlu NPM Anda aja sebetulnya. Nah, kenapa diminta KTM supaya gampang scan seret gitulah, pakai ini kan scan reader. Itu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Selamat pagi. Izin tanya, apakah jurnal online ini bisa di-print? Ya boleh, kalau misalnya udah diunduh ya. Udah diunduh, terus saya mau print ya boleh aja. Buat dibaca-baca mungkin ya. Iya. Karena mungkin ada sebagian orang yang lebih nyaman untuk baca tercetak, Bu, daripada betul. Ini sepertinya untuk udah nggak ada. Bisa Mas Nisner bisa lanjut ke kuis kalau udah nggak ada. Oh, ya. Sesi selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya lanjut ke kuis ya. Ini kuis ini nanti ada 3 pemenang, 3 souvenir untuk 3 pemenang. Jadi jangan sampai ini ya terlewatkan. Jadi harus benar-benar fokus dalam menjawab pertanyaan ini. Oke, supaya bisa menang dapat 3 souvenir menarik dari perpustakaan UI. Saya share screen dulu ya. Apakah terlihat teman-teman? Jadi untuk join-nya teman-teman itu bisa di join myquiz.com ya di gadget masing-masing. Kemudian enter game code-nya adalah 919181. Ayo teman-teman daftar. Saya kasih waktu 2 menit deh dari sekarang. Silakan join ya di joinmyquiz.com. Kodenya 919181. Angelia sudah masuk. Wah, ini peserta pertama Angelia. Keisha. Wah, mantap nih. Ayo semakin banyak, semakin seru gamenya nanti mainnya kita. Bulan amat. Ada 5, 6. Saya kasih waktu semenit ya. Jadi 10.35 kita mulai. Ayo lebih banyak lagi. Semakin banyak, semakin seru. Ada 8 pertanyaan tentang yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Mizmir dan Ibu Kalian Sinaibo. Pastinya teman-teman bisa dong jawabnya. Ini masalah cepet-cepetan aja jawabnya. Ayo, masih 61, 65, 66. Saya tunggu sampai jam 10.35. Ya. Terus, ayo bertambah terus. 80, wow. Terus sampai kalau bisa di atas 100 ya. Karena kan pesertanya udah 500 lebih nih.
Minimal 100 lebih nih ya untuk join kuisnya karena dapat 3 souvenir menarik dari Perpustakaan UI. 95, 97, 100. Wah, ini dikit lagi. Nah, udah ini ya sudah ya teman-teman. Apa terus Bu Clara apa stop aja langsung mulai? Bu Clara. Udah cukup kan? Cukup. Ya. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah sudah terlihat pertanyaannya? Udah. Itu kan udah ada yang jawab. Iya. Ya, Angelia. Oh, Ari memimpin dengan 870, diikuti dengan Bio. Ya, pertanyaan kedua, kita lihat apa. Disimak teman-temannya pertanyaannya. Wow, cepat sekali. Ayo, karena waktunya cuma 10 detik. Ya, cepat-cepatan, semakin cepat, semakin nilainya semakin bagus, teman-teman. Ya, masih memimpin. Siapakah yang memimpin di peringkat pertama? Husni ternyata. Ari terturun sampai peringkat 3. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Siap, teman-teman. Siapkan gadget, fokus, langsung jawab cepat supaya dapat nilai bagus, nilai banyak. Skornya lebih tinggi kalau semakin cepat, semakin tinggi. Wah, habis waktunya. Kita lihat siapa yang memimpin. Apakah masih Husni? Apakah Ari kembali? Wow, Husni masih. Ternyata Anora Vandanu menggeser Husni. Wah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Harus ini koneksi internetnya juga harus stabil ya teman-teman untuk menjawab lebih cepat. Wah, cepat sekali nih, masih coba zaman sekarang cepat sekali untuk menjawabnya ya. Berarti masuk apa yang dijelaskan Bu Clara. Siapakah memimpin? Apakah masih Andaru? Ternyata masih Anora Vandanu. Turun semakin Ari dan Acis ketiga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, go, ayo. Jawab lagi, jawab cepet, supaya skornya semakin cepat, semakin besar skornya. Habis waktunya. Siapakah yang memimpin? Apakah masih Anan Dafu? Enggak. Oh, masih Anora Vandanu memimpin dengan 4.640, diikuti Tanaya. Ya, lanjut selanjutnya. Siap, teman-teman. Wow, ini pertanyaan sih kalau misalnya teman-teman bisa menyimak dari awal dari jam 9 tadi sampai jam sekarang jam 10.35 tadi, wah itu dipastikan bisa jawab teman-teman. Tapi kalau nggak disimak, nah, susah jawabnya. Siapakah yang memimpinnya ini teman-teman? Apakah masih Andanu? Apa udah masih Anora Vandanu? Ternyata teman-teman dengan skor 5.540. Lanjut teman-teman. Ayo teman-teman geser Andanu tadi. Jangan sampai dia memimpin. Coba geser. Soalnya dapat 3 souvenir menarik dari Perpustakaan UI. Waktunya sudah habis teman-teman. Apakah masih Anandanu? Masih Anora Vandanu teman-teman. Tanaya tidak tergeserkan 2 orang ini. Ya, siap-siap teman-teman. Ayo lebih cepat lagi jawabnya supaya bisa menggeser Anora Vandanu dan Tanaya. Jangan sampai mereka mendapatkan souvenir. Waktunya sudah habis, teman-teman. Apakah yang terjadi? Oh, masih Anora Vandanu dengan skor 7.400, diikuti Tanaya 6.980. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sudah 8 pertanyaan, Mas Musmir. Oh, sudah 8 pertanyaan. Iya, sudah 8 pertanyaan ternyata. Siapakah yang menjadi pemenang juara pertama sampai juara ketiga?
Pemenangnya adalah Anora Pandanu dan Tanai Pramanget, diikuti juara 3 Nur Alia. Selamat ya. Oke. Yang mana nih tadi yang menang nih? Coba on cam dulu. Coba on cam dulu yang menang. Coba sih. Anora Pandanu, coba on cam sama Tanaya dan Nur Alia. Wah, Oh, ini cowok ya? Iya, kira cewek loh. Namanya ya Nur Alia sama satu lagi Tanaya. Mana Tanaya? Nur Alia. Oh, oke. Geosains itu maksudnya jurusan geografi ya? Ya nggak sih? Kalau apa, Bu? Geosains itu Anora. Oh, Geosains itu maksudnya jurusan geografi ya? Ada sendiri, Bu, Geosains. Oh, ada ya? Ada. Baru tahu. Oke, baik. Oh iya, kan Pak Mis nyuruh ininya. Saya lupa. Oh iya, silakan isi presensi link udah di-share dari host ds.id/presensi_ilf-MIPA-UI. Pastikan nama dan emailnya benar untuk pengiriman e-sertifikat. Pengambilan souvenir bagi 3 pemenang kuis dapat menghubungi Ibu Nurbaini di WA 0813 15 23 9833. Di hari kerja ya teman-teman, dari jam 9 sampai jam 2 sore. Selamat sekali lagi untuk Anora Vandanu, Tanaya juara kedua, Tanaya juara ketiga, Nur Alia. Dapat souvenir. Presensinya kayaknya belum di-share. Baru materi. Nah, itu link presensi. Nah, ini ada link sudah di-share di kolom chat. Silakan isi ya teman-teman. Sudah di-share sama hostnya. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan Perpustakaan UI, silakan mendaftar di bit.ly/aktivasi anggota_UI. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan ke email refdesk.lib@ui.ac.id atau ke WhatsApp 0821 1389 3177. Demikianlah acara Leadering MIPA UI ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, mohon teman-teman menyalakan kamera untuk sesi foto ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di Perpustakaan UI. Terima kasih. Silakan teman-teman on cam ya untuk foto bersama dulu. Ini di rumah semua ya? Iya ya, berarti nggak semuanya ke ini ya, Balerung ya, teman-teman? Nggak paduan suara? Nggak ada maba deh, kayaknya sedikit. Saya tadi lewat situ yang wisuda aja. Oh gitu. Banyak. Kayaknya nggak pakai maba sekarang. Silakan teman-teman untuk membuka kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ayo Mas, nggak usah semua slide kali ya, hanya untuk report ke fakultasnya ada. Langsung foto. Udah semua ya? Udah. Ya. 3, 2, 1. Banyakan cowok nih kalau MIPA. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Miskin cewek kalau MIPA itu ya. Iya, sama kayak teknik. Nyari ceweknya ke FIB ya. Jadi biar ilmunya juga ini balance. Kalau sama MIPA, ini Bu. MIPA jangan nikah sama MIPA dong. Aduh. Iya. Kasihan nanti anak-anaknya serius banget. Boring ya. Kalau bisa cari pacar ke FISIP, psikologi, nah itu bisa tuh. Betul. Nanti makan malamnya bahasannya mereka numerical analysis mulu, kasihan anak-anaknya gitu. Iya betul. Baik, makasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman udah bisa. Semangat untuk 4 tahun ke depan, kalau bisa 3,5 sih. Lulusnya tepat waktu 4 tahun lah ya.
Terus IP-nya cum laude dong. Amin Ya kan? ya rabbal alamin. Oke. Oke, Oke. silakan host. Terima kasih izin live. Sama-sama Mas Ibrahim. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Ibu, Pak. Terima kasih.